Salam damai bagi seluruh warga. Jemaat yang terkasih, ibadah kenaikan Yesus Kristus sekaligus dalam rangka pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan. Ibadah saat ini akan dilayani dengan ibadah ekspresif. Ibadah ekspresif adalah ibadah yang mengusung semangat untuk menghayati bulan kesaksian dan pelayanan dengan tata ibadah pujian pop rohani. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, kita pujikan lagu pop rohani dengan judul Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama kita masuk dalam panggilan Tuhan pada saat ini. Di dalam hati, pikiran, dan jiwa kita mengaku yang demikian. Ibadah kenaikan Yesus Kristus sekaligus dalam rangka pembukaan bulan kesaksian pelayanan, perkenankan kami hayati, kami alami di dalam cinta Allah yang terus mengalir bagi kami, teladan yang terus-menerus memberikan dampak dalam kehidupan kami. Salam damai, kasih karunia dari Allah Bapa,
Tuhan Yesus Kristus ada senantiasa mengalir dalam kehidupan saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita sebagai pengikut Kristus, kita sebagai miliknya yang terus dicintainya, tentu kita terus mengalami bagaimana cinta Allah itu meresap dalam diri batin kita. Kita sebagai pengikutnya tentu telah menerima setiap pelayanan, pengajaran, pengampunan, dan pertobatan yang telah dianugerahkan Tuhan bagi kita. Akan tetapi yang menjadi penting pada ibadah pada saat ini, ketika saya dan saudara telah menerima segala bentuk pengampunan, telah menerima segala bentuk kasih sayang dari Tuhan, lantas bagaimana dampak kehidupan kita bagi sesama dan lingkungan saat ini? Benarkah pengampunan itu juga dapat kita nyatakan bagi orang yang bersalah kepada kita? Benarkah segala cinta kasih Allah itu benar-benar juga dapat kita nyatakan di dalam kehidupan di sekitar kita saat ini? Mari bersama kita melihat diri kita secara pribadi di dalam ibadah pada saat ini, dalam rangka kita menghayati kesaksian dan pelayanan kita. Benarkah itu benar-benar tulus tumbuh sebagai bentuk identitas kita, orang yang telah mengenal Tuhan? Saat teduh bagi kita mengaku di hadapan Tuhan di dalam pengakuan dosa. Kasih sayang yang telah Engkau berikan bagi kami, segala bentuk pemeliharaan yang terus kami rasakan, dan segala bentuk kepedulian Tuhan di setiap perjalanan kehidupan ini. Sungguh benar-benar nyata kami rasakan bagaimana Engkau sungguh memperlakukan kami secara istimewa, ya Allah. Akan tetapi Tuhan, segala keistimewaan yang Engkau berikan bagi kami, segala rahmat, berkat yang kami rasakan dalam kehidupan ini, terkadang itu semua hanya berhenti dalam kehidupan kami pribadi. Ketika kami diutus untuk juga melayani yang lain, ketika kami diutus untuk juga berbagi peduli dengan yang lain, terkadang kami merasa enggan dan kami merasakan itu sesuatu yang berat. Padahal Engkau mengutus kami ada di dunia ini agar cinta Tuhan itu bukan hanya untuk sekelompok kecil, pribadi-pribadi manusia, tetapi cinta Tuhan itu dapat mengalir bagi dunia ini dan semua dapat merasakan bagaimana Kristus mencintai dunia ini. Ampuni kami Tuhan jika kami belum mampu untuk mengemban tugas panggilan-Mu sebagai sosok pribadi yang harusnya bersaksi dan terus melayani. Ampuni kami Tuhan atas segala keterbatasan kami. Kami serahkan secara total kehidupan kami di dalam tangan kuasa Tuhan, Sang Pengampun sejati, Yesus Kristus. Amin. Bagi kita yang benar-benar serius mau ingin memperbaiki kehidupan kita semakin hari semakin baik, ingin terus menata sebagai saksi, ingin menata untuk terus melayani dalam kehidupan ini, percayalah bahwa Tuhan tidak meninggalkan saudara. Oleh karena itu, jemaat diundang untuk berdiri. Terimalah berita anugerah dari Tuhan ditulis di dalam Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-22 dan ayatnya yang ke-23 yang demikian firman Tuhan. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Mari kita sambut dengan penuh sukacita, dengan kita mengangkat satu nyanyian, Seputih Bulu Domba. Kau lupakan
Silakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya pada saat ini kita akan menerima sapaan firman Tuhan. Terlebih dulu mari kita menyiapkan hati, pikiran, dan batin kita. Mari bersama kita masuk di dalam keteduhan, kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Panggilan untuk terus melayani dan terus menjadi saksi dalam kehidupan ini terkadang menjadi perkara yang tidak mudah bagi kami, ya Allah. Tetapi kami bersyukur kami memiliki sosok Kristus sebagai kepala gereja kami, yang kami imani, kami hayati akan terus menuntun setiap perjalanan kehidupan gerejamu ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami. Sebagai bentuk pengasihan-Mu bagi kami, bentuk pengajaran Tuhan, teladan yang telah Tuhan nyatakan bagi kami. Saat ini kami akan bersama menerima sapaan sabda-Mu. Kami memohon, ya Allah, Engkau berkenan untuk memberikan ketenangan, Engkau berkenan untuk memberikan kebeningan hati bagi setiap kami, sehingga sabda yang akan bersama kami dengar, kami renungkan, semua itu benar-benar meresap dalam batin kami, dan semua dapat kami nyatakan secara serius di dalam kehidupan kami secara nyata sebagai utusan-utusan Tuhan. Menyerahkan abdi-Mu yang Kau utus untuk melantarkan sabda Tuhan ini, memohon petunjuk, tuntunan, penyertaan-Mu, sehingga setiap yang terjadi kehendak Allah pribadi yang terjadi. Bersabdalah, ya Allahku, kami milik-Mu, siap menerima dan merasakannya. Amin. Bacaan pada hari ini diambil dari Lukas pasalnya yang ke-24. Injil Lukas 24 ayatnya yang ke-44 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Lukas 24 ayatnya yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-53, yang demikian sabda firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dan kitab Taurat Musa, dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Yang berbahagia adalah kita umat milik-Nya yang mau benar-benar terus menghayati setiap petunjuk sabda Tuhan dalam kehidupan ini, dan itu dinyatakan dengan sungguh di dalam langkah kehidupan setiap saat. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita angkat satu nyanyian, pujian bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibantu, demikian hidupku
Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tentu kita sekalian, semua yang ada di tempat ini, itu benar-benar tahu apa yang menjadi fungsi dari tempat yang bernama bengkel. Baik buruknya bengkel, itu bukan hanya dilihat dari ketika mobil itu masuk dengan segala perawatannya, dengan segala kenyamanannya, dengan segala apapun yang diberikan fasilitas dari bengkel tersebut. Kualitas baik buruknya itu bukan hanya dilihat ketika mobil ataupun kendaraan itu masuk di dalam bengkel tersebut. Tetapi yang menjadi lebih penting, kualitas dari bengkel tersebut bisa dinyatakan, dirasakan bahwa bengkel ini adalah bengkel yang baik, bahwa bengkel ini adalah bengkel yang profesional, adalah ketika kendaraan atau mobil saudara itu keluar dari bengkel tersebut dan saudara merasakan kenyamanan atas semuanya itu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, perihal cerita tentang gambaran bengkel ini, bahwa bukan hanya ketika saudara ada di dalam bengkel itu merasakan nyaman, tetapi ketika saudara keluar dari bengkel itu pun, itu harusnya itu merasakan sebuah kenyamanan. Hal ini ingin menggambarkan bagaimana kehidupan saya dan saudara sebagai gereja-gereja milik Tuhan yang pada saat ini merasakan bagaimana Tuhan memelihara kita dan yang saat ini kita hayati di dalam kenaikan Kristus Yesus. Saat ini kita benar-benar diingatkan bahwa kualitas kehidupan umat milik Tuhan itu bukan hanya dilihat ketika dia ada di dalam lingkup gedung gereja secara fisik, bukan hanya ketika dia mendapatkan servis pengampunan pertobatan dari Tuhan, bukan hanya kekusyukan yang ia bangun ketika dia beribadah, tetapi kualitas iman kehidupan milik Kristus itu akan lebih indah ketika dilihat ketika dia keluar dari gedung gereja. Ketika dia benar-benar memberikan servis yang nyaman, ketika dia benar-benar menyatakan, mewujudkan hasil pelayanan dari Tuhan. Ketika Tuhan sudah memberikan pengampunan, ketika Tuhan sudah menyediakan pertobatan, benarkah pelayanan dari Tuhan itu juga akan kita nyatakan bagi sesama kita? Ketika Tuhan memberikan cinta kasih kepedulian, benarkah cinta kasih itu juga akan kita bawa dalam perjalanan kehidupan kita? Inilah bentuk nyata bahwa kehidupan gereja itu tidak terpagar rapat di dalam bangunan fisiknya, tetapi kehidupan gereja harusnya itu benar-benar terlihat secara konkret nyata dalam kehidupan setiap saat. Hal ini pula lah saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, yang tergambar jelas dalam bacaan kita pada saat ini. Diceritakan pada saat itu murid-murid bersama-sama dengan Yesus yang telah lama berjumpa, telah lama menerima teladan, telah lama menerima pengajaran, telah menerima segala bentuk kenyamanan dari Tuhan. Akan tetapi dalam bacaan ini diceritakan bahwa Yesus tidak lama lagi bersama dengan mereka, karena Yesus akan naik ke surga. Tetapi yang menjadi penting dan menjadi menarik adalah ketika Yesus akan naik ke surga, Yesus mengingatkan kepada para murid bahwa para murid pada saat itu juga telah menerima pertobatan. Para murid pada waktu itu telah menerima pengampunan. Para murid telah menerima cinta kasih dan kepedulian. Dan Yesus mengingatkan dengan jelas, nyatakan itu sejak dari Yerusalem sampai ke ujung dunia. Karena kamu adalah saksiku. Mari bersama kita lihat di ayatnya yang ke-48.
kamu adalah saksi dari semuanya ini. Sangat jelas Yesus mengatakan kepada para murid saat itu bahwa engkaulah yang akan benar-benar memperjuangkan cinta kasih yang telah kuberikan ini kepada dunia. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hal ini dinyatakan Tuhan sebelum Yesus naik ke surga. Benar-benar menjadi sebuah pesan yang indah bagi para murid pada saat itu. Dan Yesus tidak hanya mengutus, yang menjadi sebuah kemantapan para murid untuk lekas benar-benar bangun, berjuang menjadi saksi dan terus melayani. Karena Yesus memberikan penguatan dan berkat dalam hidup mereka. Mari bersama kita lihat di ayatnya yang ke-50 dan 51. Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Yesus tidak membiarkan kita menjadi saksi dan berjalan sendiri. Yesus tidak akan pernah menegakkan kita dalam kehidupan ini. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kita bersama menghayati kenaikan Kristus ke surga, dan kita benar-benar menghayati sebagai bentuk awal pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan. Mari benar menjadi gereja yang bukan hanya terkungkung dalam gedung bangunan ini. Mari menjadi gereja yang benar-benar juga mewujudkan servis pelayanan bagi kehidupan yang lain. Karena disitulah gereja benar-benar nampak. Jangan hanya ingin menerima servis dari Tuhan, tapi juga berkeinginanlah untuk memberikan servis bagi yang lain. Selamat melayani dan selamat bersaksi. Tuhan memberkati saudara. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari saat ini kita benar-benar menghayati perjalanan kehidupan kita sebagai saksi-saksi Tuhan yang ingin terus berjuang secara nyata saat ini sampai tutup usia. Kita angkat satu nyanyian, Ku Tetap Setia. Di bawah kakimu
terkasih, tiba saatnya pada saat ini kita akan bersama mewujudkan rasa syukur kita di hadapan Tuhan dengan kita mengumpulkan persembahan. Adapun dasar yang melandasi kita pada saat ini diambil dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12 yang demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Amin. Kita mengumpulkan persembahan bersama, kita memuji memuliakan namanya dari nyanyian pujian Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Takkan ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Jemaatku yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami ingin menyerahkan diri kami Tuhan sebagai bentuk persembahan di hadapan-Mu. Kami ingin menyerahkan diri kami sebagai alat sarana-Mu untuk terus melayani dan terus menjadi saksi akan segala cinta kasih sayang Tuhan yang telah kami alami dalam kehidupan ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami. Kami percaya bahwa Engkau terus akan menyertai perjalanan kehidupan kami, dan kami percaya bahwa setiap yang kami nyatakan itu terus ada dalam pertolongan tangan Tuhan. Kami akan nyatakan berjuang terus-menerus menjadi gereja yang bukan hanya terkungkung dalam bangunan-bangunan fisik, tapi kami akan berjuang untuk terus menjadi gereja yang bukan hanya ingin dilayani, tetapi kami ingin menjadi gereja yang terus melayani bagi yang lain. Kami mohon Tuhan, Engkau terus mendampingi kami, sehingga kami kuat dan tegar untuk terus menjadi saksi-saksi-Mu di dalam dunia ini. Bapa di surga, pada saat ini kami menyerahkan setiap pergumulan seluruh warga jemaat, apapun itu pergumulan mereka, apapun itu tantangan mereka, dan apapun yang menjadi kesukacitaan mereka pada saat ini. Kami mohon Tuhan, itu terus ada dalam dekapan tangan-Mu, sehingga kondisi apapun yang mereka alami, keadaan apapun yang mereka alami, baik mereka yang meneteskan air mata saat ini, ataupun mereka yang tertawa dengan sukacita saat ini, itu semua ada dalam pelukan tangan Tuhan. Bapa di surga, menyerahkan secara total kehidupan milik-Mu, para abdi-abdi-Mu, teman-teman pelayanan yang terus ambil bagian di dalam terwujud nyatakan pelayanan-pelayanan yang ada di gereja-Mu ini. Kami memohon ya Allah, berkat-Mu mengalir bagi mereka, teristimewa berkat kesabaran, kebijaksanaan, dan berkat kesetiaan untuk terus melayani Engkau. Menyerahkan secara total persembahan yang telah kami kumpulkan bersama, Tuhan berkenan menyucikan dan mengurapinya, sehingga persembahan ini benar-benar nyata
sebagai sarana kemuliaan nama-Mu, pelayanan-pelayanan yang ada semakin dirasakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan sepenuhnya hidup kehidupan kami, terlebih pada saat ini kami yang menghayati bulan kesaksian dan pelayanan, sekaligus kami menghayati Engkau yang naik ke surga. Ajari kami Tuhan untuk terus bersandar sepenuhnya kepadamu. Di dalam Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa, di dalam doa Bapa kami akhiri doa ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Jemaat diundang untuk berdiri. Saudaraku yang terkasih, selama nafasmu masih berembus dan kesempatan yang telah Tuhan berikan kepadamu untuk menjalani kehidupan ini, nyatakan itu dengan sungguh-sungguh untuk terus menjadi saksinya dan terus menyatakan pelayanan seperti Tuhan melayani engkau dan mengasihi engkau. Hidup ini adalah kesempatan. Kita angkat satu nyanyian, pujian hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri.
Arahkan hati saudara kepadanya, dengan segala kerendahan hati terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus mengalir, menguatkan, membersamai kehidupan saudara sebagai rekan sekerja Allah di dalam dunia ini yang terus melayani dan terus menjadi saksinya saat ini kekal selamanya. Amin. Kidung Jemaat 474. Ibadah selesai, jemaat dipersilahkan duduk kembali saat teduh bagi kita. Amin. Selamat menghayati bulan kesaksian dan pelayanan. Tuhan memberkati. Amin.